baik itu sapi atau kambing, maka semua ulama sepakat ibadah kurban dan akikahnya itu sah. Tetapi ketika kita itu memilih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, berjumpa kembali dengan Abu Alwi Channel. Semoga channel ini terus bisa memberikan kajian-kajian yang bermanfaat untuk para pemirsa semuanya. Masih berkaitan dengan akikah dan kurban. Apakah diperbolehkan hewan bunting, baik itu sapi atau kambing, dijadikan kurban atau akikah? Maka jawabannya adalah tidak boleh. Tidak sah menjadikan hewan bunting, baik itu sapi atau kambing, dijadikan akikah atau kurban. Kenapa? Karena itu dianggap mengurangi daging dari hewan tersebut. Li'annal hamlah yungkisu lahmaha. Ya, jadi keberadaan hewan yang bunting, baik itu kambing atau sapi, itu dianggap mengurangi daging. Sehingga sesuatu yang terjadi terhadap hewan yang dapat mengurangi dagingnya itu dianggap aib, yang tidak boleh dijadikan kurban atau akikah. Ya, jadi berkurban dengan hewan bunting, baik itu kambing atau sapi, hukumnya tidak sah. Ini menurut pendapat yang muktamad, ya, menurut pendapat yang bisa dijadikan pegangan dalam mazhab kita, mazhab Syafi'iyah. Meskipun di dalam mazhab kita sendiri ada pendapat ulama yang memperbolehkan, seperti Imam Ibnu Rif'ah, itu memperbolehkan, menganggap sah berkurban atau berakikah dengan hewan bunting, baik itu sapi atau kambing. Tetapi sebagai bentuk kehati-hatian, karena yang menganggap tidak sah, ulama yang menganggap tidak mencukupi dengan berkurban atau akikah dengan hewan bunting itu kedudukannya muktamad. Ya. Kalau misalkan ada seorang yang sudah terlanjur berakikah atau berkurban dengan hewan yang bunting, ya, hewan yang hamil, baik itu kambing atau sapi. Ya, kalau misalkan orang tersebut dalam kondisi ekonominya mampu, barangkali bisa mengulang akikah atau kurbannya. Nah, kecuali kalau misalkan kondisinya memang tidak mampu, artinya untuk bisa berkurban harus betul-betul bisa menabung dan semacamnya seperti itu, maka ya sudah apa-apa, mengikuti pendapat ulama yang memperbolehkan seperti Imam Ibnu Rif'ah. Tetapi untuk orang yang memiliki keluasan rezeki, maka sebaiknya memilih pendapat yang muktamad, ya ini tidak menganggap cukup berkurban dengan hewan bunting atau hewan hamil, baik itu sapi atau kambing. Jadi seperti itu para pemirsa. Dalam masalah ibadah sudah sering saya sampaikan bahwasanya memilih pendapat yang sekiranya itu bisa disepakati para ulama. Andaikan seorang itu berkurban dengan hewan yang tidak hamil, yang tidak bunting, baik itu sapi atau kambing, maka semua ulama sepakat ibadah kurban dan akikahnya itu sah. Tetapi ketika kita itu memilih dengan hewan yang bunting, maka terjadi perbedaan pendapat ulama. Ada yang mengesahkan, ada yang tidak. Bahkan yang tidak mengesahkan itu kedudukannya muktamad, pendapat yang bisa dijadikan pegangan dalam mazhab Syafi'i. Sehingga ini menjadi pendapat yang lebih kuat, ya, daripada pendapat yang memperbolehkan, yang mengesahkan hewan bunting dijadikan kurban dan akikah. Nah, jadi kesimpulannya adalah bagi orang yang memiliki kemampuan, rezekinya banyak, misalkan seperti itu, maka sebaiknya kalau sudah terlanjur barangkali bisa mengulangi lagi. Toh tidak ada salahnya, namanya juga ibadah. Tapi kalau misalkan bagi orang yang sudah terlanjur berkurban, berakikah dengan karena ekonominya ya pas-pasan, maka ya sudah tidak apa-apa, ikut pendapatnya Imam Ibnu Rif'ah. Jadi seperti itu para pemirsa. Saya di sini menyampaikan bagaimana status hukumnya seperti apa, agar para pemirsa bisa betul-betul memilih pendapat yang lebih hati-hati, memilih pendapat yang sekiranya bisa disepakati oleh para ulama tentang sahnya. Semoga bisa dipahami. Jika ada hal yang masih ada yang belum dipahami, bisa ditanyakan melalui kolom komentar. Demikian, wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.